Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Taufikur Rohim. Saya dari Prodi Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan 8 bab. Yang pertama adalah dampak perkembangan ilmu dan teknologi terhadap nilai-nilai dalam keluarga. Yang pertama adalah bab 1. Fungsi pokok keluarga menurut S.T. Fembriarto. Eh, yang pertama adalah fungsi biologi keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi biologis orang tua adalah melahirkan anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat. Namun seiring dan dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai berubah. Begitu juga dengan keluarga sebagai kesatuan terkecil dalam masyarakat. Yang kedua adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Rasa cinta kasih yang terjalin antar anggota keluarga inilah yang memunculkan hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi, individu atau anak. Dalam masyarakat yang makin impersonal, sekuler, asing, pribadi sangat membutuhkan hubungan afeksi seperti yang terdapat dalam keluarga. Suasana afeksi itu tidak terdapat dalam institusi sosial yang lainnya. Fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini menunjukkan peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui keluarga, eh, seorang anak itu mendapatkan pertama kalinya belajar mengenai pola-pola bertingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai di masyarakat dalam kerangka perkembangan kepribadiannya. Yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Pengertian interaksi menurut kamus sosiologi yaitu pengaruh timbal balik, saling mempengaruhi suatu proses di mana tindakan satu pihak menjadi penggerak bagi tindak pihak lainnya atau agent of change. Nah, interaksi itu dibagi menjadi 3, yaitu interaksi verbal, interaksi fisik, dan interaksi emosional. Interaksi verbal yaitu dengan menggunakan alat-alat artikulasi. Prosesnya terjadi dalam bentuk saling bertukar percakapan satu sama lain. Bahasa menjadi faktor yang paling mempengaruhi dalam interaksi verbal. Contohnya saya sedang VC gitu lah. Itu contoh merupakan juga interaksi verbal. Kayak ngerumpi itu juga interaksi verbal. Yang kedua adalah interaksi fisik terjadi saat seorang memulai kontak melalui hubungan badannya atau menggunakan bahasa-bahasa tubuh, misalnya ekspresi wajah, gerak-gerak tubuh maupun kontak mata. Contoh ekspresi wajah saat kita menangis gitu, itu contoh interaksi fisik. Terus ekspresi wajah, maaf, kayak sedih, marah gitu loh ya. Gerak-gerak tubuh bisa saat kita berantem gitu, maupun kontak mata dengan menggunakan kode dikedipkan gini gitu ya. Yang ketiga adalah interaksi emosional. Contohnya mencurahkan perasaannya sehingga mengeluarkan air mata, misalkan sebagai wujud ungkapan emosi seperti sedih, mau bahagia maupun marah. Yang tadi kayak ekspresi wajah tadi ya, yang eh, interaksi fisik tadi kayak cemberut gitu loh ya. Peran keluarga di dalam lingkungan sosial dan hukum. Kita masuk bab 2 ya. Pengertian keluarga menurut para ahli. Yang pertama adalah Billion dan Maglaya. Pengertian keluarga menurut Billion dan Maglaya adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah
tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Yang kedua adalah Duval de Logan. Pengertian keluarga menurut beliau adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial tiap anggotanya. Yang ketiga menurut Effendi, pengertian keluarga menurut beliau adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Eh, dan keluarga itu mempunyai 8 fungsi. Yang pertama adalah fungsi keagamaan, yang kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi cinta cinta dan kasih sayang, yang keempat fungsi perlindungan, yang kelima fungsi reproduksi, yang keenam fungsi sosial dan pendidikan, yang ketujuh fungsi ekonomi, dan yang terakhir yang ke-8 fungsi perlindungan. Yang ketiga, peran keluarga dalam sosialisasi hukum. Jadi, kepribadian seseorang anak itu amat dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang dialaminya dalam keluarga. Proses sosialisasi itu tidak semata-mata didasarkan kepada ketaatan anak, tetapi juga kepada dialog antar orang tua dan anak yang memungkinkan berkembangnya penalaran anak. Sehingga ini mengungkapkan pentingnya peran orang tua dalam proses sosialisasi hukum pada sang anak dimulai dari keluarga dulu ya, dari keluarga. Bisa melalui motivasi untuk berlaku menurut hukum, menaati hukum gitu ya. Dasarnya dibina dalam lingkungan keluarga dan juga menjadi penangkal yang kuat terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Penangkalnya juga bisa melalui biasanya kegiatan keagamaan, bisa lewat pengajian, bisa lewat sekolah, bisa lewat ngaji gitu ya. Karena semua itu dasarnya eh, mengajarkan kita untuk berbuat baik. Pengaruh budaya terhadap fungsi keluarga dan kelompok-kelompok industrialisasi masyarakat. Ini masuk bab ketiga. Perubahan sosial menurut Karl Marx adalah ekonomi struktur, salah satu penggerak perubahan yang akan dipimpin oleh perubahan termasuk dalam proses perubahan sosial. Dalam lingkungan ekonomi menjadi pondasi perilaku dalam masyarakat, sehingga ada sebuah kalimat eh, bahwa barang siapa yang menguasai ekonomi, dia juga dapat menguasai aspek yang ada lainnya di dalam masyarakat. Jadi kalau kita bisa menguasai aspek ekonomi, kita itu bisa menguasai aspek yang lainnya, aspek-aspek yang lain lah menyeluruh karena eh, benar uang itu tidak menjadi segalanya, tapi di dunia ini segalanya membutuhkan uang. Kategori perubahan sosial yang dibagi menjadi tiga, yakni perubahan sosial, adanya outsider, adanya gagasan-gagasan baru. Yang pertama, perubahan sosial, yaitu berawal dari insider system dengan sedikit atau bahkan tanpa inisiatif dari luar. Kategori ini bisa dinamakan immediate change. Yang kedua adanya outsider yang datang dari luar dengan tanpa sadar membawa gagasan-gagasan baru kepada suatu sistem sosial. Kategori ini bisa disebut dengan selective context change. Yang ketiga adanya gagasan-gagasan baru yang dengan sadar dibawa oleh outsider. Ketika ini bisa dinamakan sebagai direct connect change. Industrialisasi. Industrialisasi juga salah satu wujud dari perubahan sosial. Kehadiran industrialisasi berdampak positif dan negatif. Eh, salah satu dampak negatif adalah terkait dengan limbah industri yang merugikan masyarakatnya. Kalau ini limbahnya tidak diolah dahulu ya, karena mengakibatkan penyakit kulit. Karena penyakit kulit itu bisa disimpulkan karena air ya. Airnya menjadi tidak layak dikonsumsi, tidak layak digunakan.
menjadi tidak salah satu kasus yang terjadi di Jetis Mojokerto itu ya. Yang keempat adalah salah satu dampak positifnya. Jadi ada dampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya, yaitu terkait dengan inovasi. Jadi inovasi teknologi kita itu menjadi menjadikan kita untuk lebih berpikir inovatif, ingin menciptakan teknologi-teknologi yang lebih maju untuk memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. Laju pertumbuhan ekonomi per kapita menjadi tinggi. Bab yang keempat, keluarga dalam perspektif biologi dan sosial. Dalam perspektif biologi terdapat fungsi biologis meliputi biologi dari diri sendiri berarti ya. Untuk meneruskan keturunan siapa ya, kayak di Indonesia kan yang fungsi biologisnya fungsi biologis dari keluarga itu kan untuk mempunyai keturunan gitu ya, untuk memelihara dan membesarkan anak, merawat anggota keluarga serta memenuhi kebutuhan. Para ilmuwan ahli sosiologi mengidentifikasikan berbagai fungsi. Menurut Harton dan Hunt, mengidentifikasi beberapa di antaranya yaitu fungsi pengaturan seks, reproduksi, sosialisasi, efeksi, definisi status, dan perlindungan dan ekonomi. Adapun macam-macam bentuk keluarga. Yang pertama adalah patrilineal, adalah garis yang terdiri dari orang tua dari berbagai generasi di mana hubungan tersebut diantara melalui orang tua laki-laki yaitu ayah. Dan yang kedua adalah matrilineal, adalah keluarga darah yang terdiri dari orang tua di mana hubungannya diatur dari garis ibu. Jadi kalau patrilineal itu garis keturunannya ditarik dari yang laki-laki ya. Kalau matrilineal garis keturunannya ditarik melalui pihak perempuan atau dari ibu. Adapun beberapa alasan mengapa keluarga penting dalam pembentukan pribadi anak antara lain. Keluarga adalah lembaga yang pertama berhubungan dengan anak, jadi merupakan peletak dasar pertama dan utama. Dan yang kedua adalah hubungan anggota keluarga bersifat primer dan mendalam. Berarti primer itu bersifat primer menjadi pokok, bersifat pokok, tidak bisa di bersifat langgeng gitu ya. Seterusnya, jadi tidak ada kayak ini bukan jadi keluarga saya lagi, itu tidak bisa karena sifat keluarga itu bersifat primer. Yang ketiga adalah keluarga bisa melayani hampir semua kebutuhan anak. Dan yang keempat, keluarga merupakan masyarakat dalam ukuran yang lebih kecil. Kita masuk ke bab yang kelima, konsep keluarga berdasarkan garis keturunan. Menurut Burgess mengemukakan tentang karakteristik keluarga secara umum, yaitu keluarga itu terdiri dari orang-orang yang terkait oleh perkawinan, pernikahan gitu ya maksudnya. Hubungan darah bisa kayak dulur itu bahasa Indonesia aja, keluarga gitu, berhubungan darah ataupun adopsi. Yang kedua adalah anggota keluarga hidup bersama di bawah satu atap rumah, merupakan satuan rumah tangga atau mereka menganggapnya sebagai rumah sendiri. Yang ketiga, keluarga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang keempat, keluarga menghidupkan kebiasaan dan budaya tertentu yang diturunkan dari budaya umum. Dan keluarga seringkali mempraktikannya sendiri dalam bentuk-bentuk tertentu. Nih, sistem keturunan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah matrilineal. Ya, dibagi menjadi 5 ya, bukan 4.
matrilineal, patrilineal, agnatik, kognatik, distak, distak, disket kok. Yang pertama matrilineal ya tadi ya matrilineal eh, menarik garis keturunan dari ibu. Kalau patrilineal ini menarik garis dari ayah, garis keturunan. Yang ketiga adalah agnatik adalah digunakan untuk mengembangkan sistem kekerabatan yang dimana orang memampankan pola hubungan mereka hanya melalui garis ayah atau laki-laki saja. Yang keempat, cognet dalam bidang antropologi istilah ini berarti sistem kekerabatan yang dimana orang memampankan pola hubungan mereka baik melalui garis laki-laki maupun garis perempuan. Yang kelima adalah diskat, yaitu kelompok keturunan adalah kelompok sosial yang memiliki garis keturunan yang sama dari tertua yang nyata maupun mitos. Jadi garis keturunan lineage adalah kelompok keturunan merupakan kelompok keturunan unilineal yang keanggotaannya tergantung pada garis keturunan patrilineal dan matrilineal. Kita masuk bab yang keenam. Perkembangan kajian keluarga perkotaan Eropa pada abad ke-19 sampai 20. Jadi ada tiga faktor ya yang mempengaruhi perkembangan pada abad ke-19 dan 29. Yang pertama karena adanya revolusi industri 2.0. Jadi revolusi industri itu eh, pertama kali karena adanya ditemukannya mesin uap. Jadi masa ini ditemukannya mekanisme sistem produksi massal dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien serta adanya standarisasi mutu dan kualitas. Jadi di era ini sudah ada standar mutu yang harus dihasilkan dan kualitas yang harus dihasilkan dari barang itu. Produksi massal itu eh, produksi massal bisa maaf ya. Produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal. Dan juga periode awal teknologi listrik yaitu penemuan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik atau elektrifikasi. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan penemuan teknologi listrik untuk industri, yaitu sistem otomatis berbasis komputer dan robot. Nah, sudah mulai maju. Pada periode ini, tahun 1960 sampai 2010 melahirkan inovasi pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Munculnya teknologi digital dan internet. Jadi, di revolusi industri 3.0 ini mulai adanya teknologi yang namanya internet. Perang Dunia II. Perang Dunia II terjadi dalam kurun waktu yang relatif cepat, tapi juga yang dihasilkan dahsyat ya. Apa dampaknya juga dahsyat. Dimulai dari tahun 1939 hingga tahun 1945. Peristiwa besar tersebut dipicu adanya perang ideologi yang melanda negara-negara di berbagai kawasan seperti Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Asia yang akhirnya menyebabkan tidak kestabilan politik, ekonomi, budaya, dan juga aspek-aspek lainnya. Bab yang ketujuh, kajian teoritis pendapat para ahli dalam studi keluarga perkotaan setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, studi perkembangan keluarga pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Jadi itu kalau kajian teoritis pendapat keluarga ya Allah, kajian teoritis pendapat para ahli dalam studi keluarga perkotaan setelah Perang Dunia itu saling berhubungan dengan studi perkembangan keluarga pada abad ke-19 dan abad ke-20 gitu ya. Tokoh yang memiliki pandangan tentang studi keluarga perkotaan dan deskripsi. Contohnya dan deskripsinya itu salah ya. Jadi tokoh yang memiliki pandangan tentang studi keluarga ke perkotaan yang pertama Frederick
Ripley dengan tulisannya yang tersohor Les Weaver et Rubens 1855 dianggap mewakili pandangan konservatif, yaitu pandangan yang bersifat menentang. Jadi menolak ide-ide yang terkandung dalam revolusi besar, yaitu industrialisme dan revolusi Perancis seperti demokrasi, teknologi, dan sekularisasi, serta sebaliknya mempertahankan etnotradisi, khususnya tradisi dari abad pertengahan. Studi tentang keluarga perkotaan atau urban family mulai menarik perhatian para sosiolog sejak pertengahan abad ke-19. Adanya beberapa sebab yang mendorong perkembangan tersebut. Dorongan utama terletak pada perkembangan kehidupan sosial baik di Eropa maupun di Amerika yang sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan besar dengan pertumbuhan industri modern. Dalam periode abad ke-19, kebanyakan studi dalam bidang ini terutama menekan pada perkembangan pranata keluarga. Pada saat itu banyak teori tentang sistem keluarga diperkenalkan. Hubungan pandangan tokoh dengan konsep sosial perkotaan. Jadi, sosial perkotaan adalah studi sosial yang menggunakan sebagai statistik di antara populasi dalam kota-kota besar. Sosiologi perkotaan baru dimulai di Eropa pada awal tahun 1970-an dan kemudian menyebar ke Amerika Serikat atau disebut juga mazhab Chicago. Mazhab Chicago adalah suatu mazhab yang berpengaruh besar dalam studi sosiologi perkotaan. Di samping setelah mempelajari kota-kota besar pada awal abad ke-20, mazhab Chicago masih memiliki peran penting di Amerika Serikat. Penduduk kota sering digunakan sebagai suatu eufemisme untuk menguraikan loncatan culture modern atau subset culture hitam yang terjadi. Penggambaran kelompok sebagai tipe suku bangsa pendukung kota. Ini bab yang terakhir, yaitu proses sosialisasi dalam keluarga. Yaitu proses sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialis dan keluarga. Sosialis adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu atau proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Gagasan tertentu, norma dan nilai sosial ini akan membentuk perilaku individu sesuai dengan tuntutan di masyarakat. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga adalah tempat di mana mempraktekkan anugerah Tuhan kepada satu sama lain. Juga tempat untuk bertumbuh, mengasihi, menerima perbedaan, eh, dan juga kekurangan dan saling mengampuni. Mengampuni bisa kesalahan, bisa apa gitu ya. Sedangkan menurut para ahli, sosialis adalah menurut Harvey the New Garden mengatakan bahwa proses sosialisasi adalah proses belajar. Kalau Thomas Ford Hart, proses sosialisasi adalah proses belajar individu untuk bertingkah laku sesuai standar yang terdapat dalam kebudayaan. Dan yang terakhir, menurut Mart berpendapat proses sosialisasi adalah proses individu dalam mengadopsi kebiasaan, sikap, dan ide-ide dari orang lain dan menyusun kembali sebagai suatu sistem dalam diri pribadinya. Jadi sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.